Salam dan bahagia, berjumpa lagi dengan saya Nelly Roshida. Baik, pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai persamaan linier satu variabel dan juga persamaan linier dua variabel. Kalau minggu ini kita lanjutkan dengan sistem persamaan linier dua variabel dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Baik, langsung kita mulai saja ya. Yang pertama adalah sistem persamaan linier dua variabel. Jadi, ketika ada dua persamaan linier dua variabel yang kita satukan, misalnya berbentuk AX ditambah BY sama dengan C, dan untuk persamaan kedua adalah DX ditambah dengan EY itu sama dengan F. Ini untuk nilai A, B, C, D, E, F ini bebas ya. Jadi A, B, C, D, E, F ini merupakan konstanta. Jadi kita bisa ganti dengan angka berapapun. Nah, di sini kita memuat dua variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Jadi ada dua variabel. Nah, kalau misalnya kita gabungkan dua persamaan linier dua variabel ini, maka kita bisa katakan bahwa keduanya ini disebut sebagai sistem persamaan linier dua variabel. Dimana nanti kalau kemarin penyelesaiannya dari persamaan linier dua variabel itu kan kita tentukan nilai X berapa dan juga Y berapa begitu ya. Nah, di sini nanti dalam penyelesaian SPADV ini juga berupa pasangan bilangan terurut X, Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Kalau kemarin kan hanya satu persamaan ya. Jadi ketika kita ketemukan X dan Y berapa, kita cukup memenuhi satu saja. Tetapi kalau ini untuk nilai X dan Y-nya harus memenuhi kedua persamaan yang ada pada soalnya. Tuh, jadi yang namanya sistem itu setidaknya terdiri dari dua atau lebih persamaan linier dua variabel, maka itu kita sebut sebagai sebuah sistem. Begitu. Nah, untuk cara penyelesaiannya mungkin teman-teman juga sudah familiar ya. Ada tiga cara, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah substitusi, kemudian ada eliminasi dan gabungan keduanya. Kalau substitusi itu dari kata substitusi, substitute gitu ya. Substitute itu artinya kita menggantikan. Jadi kita nanti menggantikan variabel, salah satu variabel dengan bentuk persamaan yang lainnya. Kemudian kalau eliminasi itu dari kata eliminate atau kita menghilangkan. Jadi ini nanti cara untuk menentukannya adalah kita menghilangkan salah satu variabel terlebih dahulu untuk menentukan satu variabel, baru nanti ketika salah satu variabel tadi ketemu, baru kita pakai untuk menentukan variabel yang lainnya. Baik, langsung kita coba aja ya. Di sini kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier berikut. Dengan kalau di sini kita coba dengan metode campuran. Artinya boleh menggunakan substitusi atau eliminasi aja atau keduanya boleh. Di sini ada dua persamaan. Persamaan satu di sini adalah 2x ditambah dengan 3y sama dengan 1. Kemudian persamaan kedua di sini ada 4x dikurangi 3y sama dengan 11. Kemudian yang pertama adalah kalau untuk menentukan penyelesaiannya, saya biasanya melihat dari koefisien masing-masing variabel. Kira-kira nanti mana yang paling menguntungkan terlebih dahulu, apakah eliminasi atau substitusi terlebih dahulu. Jadi ini kita bebas, tapi kalau saya tipsnya tadi adalah melihat dari bentuk persamaan liniernya. Kalau kita perhatikan di sini untuk variabel Y, koefisiennya di sini sudah sama-sama 3. Meskipun di sini operasinya beda ya, yang ini penjumlahan, yang ini pengurangan. Tetapi yang kita lihat pertama adalah koefisiennya sudah sama-sama 3. Sehingga ini akan lebih tepat ketika, atau akan lebih memudahkan kita ketika yang pertama kita gunakan adalah cara eliminasi, atau nanti kita hilangkan Y-nya terlebih dahulu. Nah, misalnya begini, kita tuliskan yang di bawah ini, ada 2x ditambah 3y sama dengan 11, kemudian 4x dikurangi 3y sama dengan 11. Nah,
Di sini saya menggunakan tanda tambah. Kenapa? Karena di sini sudah ada plus 3 dengan negatif 3 atau min 3. Ketika kita mau menghilangkannya, kita cukup dengan menambahkan, sehingga 3y ditambah negatif 3y itu nanti akan menjadi 0 begitu ya. Jadi ini kita sama dengan bisa kayak coret begitu. Kemudian ketemulah di sini kalau ditambah, di sini hasilnya adalah 6x sama dengan 1 ditambah 11 adalah 12. Kemudian x sama dengan 2. Di sini kita peroleh dari 12 dibagi dengan 6. Jadi kita peroleh nilai x adalah 2. Nah, kemudian karena nilai x tadi sudah ketemu, baru kita masukkan atau substitusikan ke persamaan pertama. Biasanya ini akan lebih mudah bagi kita ketika salah satu variabel sudah ketemu. Ini akan lebih enak langsung saja menggunakan substitusi. Tapi kalau mau pakai eliminasi ya boleh. Di sini ada 2x ditambah 3y sama dengan 1. Saya masukkan ke persamaan 1. Ke persamaan 2 juga boleh, tapi kalau saya lebih mudah menggunakan persamaan 1 karena angkanya lebih kecil atau lebih sederhana ya. Jadi x sama dengan 2 kita masukkan di sini. 2 kali 2 ditambah 3y sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 3y sama dengan 1. Ya, kemudian di sini ada 3y sama dengan 1 dikurangi 4. Jadi 4 tadi kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif gitu ya. Kemudian 3y sama dengan 1 dikurangi 4, ini sama dengan negatif 3. Sehingga y-nya kita peroleh dengan cara membagi negatif 3 dengan 3. Hasilnya sama dengan min 1. Jadi kita tadi peroleh x-nya itu adalah 2, kemudian y-nya adalah negatif 1. Sehingga kalau kita menuliskan penyelesaiannya yaitu 2, negatif 1. Baik, untuk persamaan dari himpunan penyelesaian ya dari persamaan linear satu variabel itu, dia ini hanya terdiri dari satu pasangan bilangan terurut ya. Jadi nilai x-nya berapa, y-nya berapa. Karena kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk diagram atau mungkin kita gambarkan ya, ini seolah-olah akan menjadi seperti ini. Ketika ada garis ketemu dengan garis seperti itu. Jadi ini misalnya salah satu garis ya, garis yang pertama, garis yang kedua. Maka yang disebut sebagai penyelesaiannya itu adalah pertemuan antara pertemuan antara dua garis tersebut. Nah, sehingga karena titik ini ada di garis H dan dia juga ada di garis G, maka titik inilah yang menjadi penyelesaian gitu. Jadi titik ini memenuhi kedua persamaan tadi. Jadi yang dimaksud menentukan himpunan penyelesaian atau penyelesaian dari sistem persamaan linear itu adalah kita menentukan nilai XY yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi kita menentukan titik perpotongan antara kedua garis tersebut. Jadi begitu ya, udah dipahami kan? Nah, kemudian kita coba masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada persamaan pertama yaitu 3x ditambah 4y sama dengan 11. Kemudian persamaan kedua di sini ada x ditambah 7y sama dengan 15. Nah, ketika di sini kalau tadi itu kan koefisien dari variabelnya itu kan sama ya. Kalau di sini persamaan 1 dan 2 ini beda. Nah, karena beda, maka saya biasanya menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Sama sih sebenarnya kayak tadi eliminasi, cuma bedanya karena berbeda maka kita harus menyamakan dulu salah satu. Nah, di sini misalnya saya tuliskan ya. Di sini ada 3x ditambah 4y. Ini saya ingin mengeliminasi nilai x-nya terlebih dahulu. Sehingga karena di sini sudah 3x, agar sama-sama menjadi 3x, maka yang bawah ini saya kalikan dengan 3. Jadi dia menjadi setiap suku dikalikan dengan 3 ya. Jadi ini akan jadi 3x ditambah 7 kali 3 itu 21y. Kemudian 15 kali 3 itu 45. Kemudian ini ditambah apa dikurang. Kita lihat masing-masing nilai x ini koefisiennya adalah sama-sama positif, sama-sama 3. Jadi biar hilang maka kita gunakan tanda
kurang atau pengurangan, sehingga nanti akan menjadi 3x dikurangi 3x sama dengan berapa? Sama dengan 0, maka kita akan coret seperti ini. Kemudian hasilnya adalah 4 dikurangi 21y, itu akan sama dengan negatif 17y sama dengan negatif 34, sehingga y kita peroleh sama dengan 2. 34 dibagi dengan negatif 17. Negatif 34 dibagi dengan negatif 17, sehingga kita peroleh nilai y sama dengan 2. Yang pertama tadi kita gunakan eliminasi. Kemudian cara yang kedua, untuk menentukan nilai y seperti biasa, ketika saya sudah menemukan salah satu nilai variabelnya, maka saya biasanya lebih mudah menggunakan substitusi. Ini adalah cara cepatnya lah ya. Kalau mau pakai eliminasi lagi ya boleh, tapi kalau mengalihkan 4 sama 7 itu kan istilahnya dia lebih rumit nanti dan angkanya lebih banyak. Jadi saya cari yang paling mudah saja bagi saya. Kemudian di sini ada x ditambah 7y sama dengan 15. Saya masukkan ke persamaan kedua aja ya, karena di sini kan nilai x-nya udah 1 ya. Variabel x-nya di sini koefisiennya 1, jadi nanti saya tidak perlu membagi-bagi lagi. Jadi memang dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau mungkin nanti dua pertidaksamaan juga sama ya. Itu nanti kita cari aja pokoknya cara yang paling mudah itu dengan mencari persamaan yang paling sederhana. Baik, kita masukkan di sini, ketemulah sama dengan x ditambah 7 kali 2 sama dengan 15. Kemudian x ditambah dengan 14 sama dengan 15, sehingga kita peroleh, kita pindah ruas 14-nya ke kanan sehingga menjadi x sama dengan negatif 15 dikurangi 14, jadi ekuivalen dengan x sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah peroleh bahwa nilai x-nya sama dengan 1 dan nilai y-nya sama dengan 2, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Tuh, begitu ya. Baik, teman-teman coba untuk kita cermati dulu terkait dengan masalah yang ada di layar kali ini, bahwa setiap orang atau perusahaan itu pasti menginginkan lah ya, yang namanya punya keuntungan yang sebesar-besarnya dengan alokasi sumber daya yang terbatas. Jadi kalau di asas ekonomi itu pengen dapat keuntungan sebesar-besarnya, tapi pengeluaran yang kita keluarkan itu seminimal mungkin, seperti itu. Nah, prinsip ekonomi ini itu di matematika itu juga dibahas, dan kita punya solusinya bagaimana agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tapi dengan sumber daya yang seminimal mungkin lah, seperti itu. Baik, di sini ada contoh, misalnya ada perusahaan yang memproduksi 2 model kapal pesiar ya, misalnya ada model 1 ini membutuhkan waktu 30 jam untuk memotong dan merakit serta 40 jam untuk menyelesaikannya. Jadi ada 2 ketentuan. Jadi proses memotong dan merakit itu butuhnya 30 jam untuk tipe 1 ini. Kemudian untuk penyelesaiannya itu 40 jam. Kemudian untuk tipe yang kedua atau model yang kedua, di sini membutuhkan 45 jam untuk memotong dan merakit. Dan untuk menyelesaikannya ini dibutuhkan waktu lebih cepat ya dibandingkan dengan yang model pertama tadi. Kalau model pertama tadi itu 40 jam, kalau model yang kedua ini 30 jam. Nah, keterbatasannya itu ada pada waktu yang tersedia untuk masing-masing proses. Untuk proses yang pertama, yaitu memotong dan merakit, itu butuh sekitar 360 jam alokasi yang disediakan. Sementara untuk proses penyelesaiannya itu hanya diberi waktu maksimal tuh 300 jam. Nah, keuntungan ya, jadi ketika sudah memproduksi kapal pesiar model 1, itu keuntungan yang diberikan untuk setiap unit model itu adalah 4.500.000. Untuk model yang kedua itu adalah 6 juta. Nah, bisa nggak kita menentukan kira-kira kita harus memproduksi kapal pesiar model 1 dan model 2 itu masing-masing berapa, agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan alokasi waktu. Dan juga di sini kebetulan yang menjadi problem adalah di waktu. Jadi kendalanya ada di waktu yang terbatas. Nah, inilah merupakan contoh kasus ya, salah satu aja merupakan contoh kasus permasalahan yang merupakan aplikasi dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel.
Nah, masalah semacam ini itu sering banget kita jumpai dalam dunia usaha, ekonomi, dan juga yang lainnya ya. Jadi ada banyak sekali, dan ini tadi saya katakan bahwa matematika itu punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk menyelesaikannya kita kenal dulu lagi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, kalau pada sebelum kita bahas ya mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita ingat-ingat kembali pada materi minggu lalu, yaitu mengenai pertidaksamaan linear. Ya, pertidaksamaan linear itu kalau kita lihat itu dilihat dari lambangnya. Kalau dilihat dari lambangnya itu dia ada lebih dari, seperti contoh ini ya. Di sini ada AX ditambah BY lebih dari C, jadi dia ada lambangnya lebih dari, atau kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Dengan di sini kita punya A, B, C, D itu adalah konstanta, dan X sama Y-nya adalah variabel. Itu kita sudah bahas kemarin. Nah, kalau sistem pertidaksamaan linear yang namanya sistem, sama seperti pada video sebelumnya, sistem persamaan artinya kalau sistem pertidaksamaan itu juga merupakan gabungan dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel yang nanti dalam penentuan daerah penyelesaiannya itu berupa daerah hasil, di mana daerah ini memuat nilai XY yang memenuhi pertidaksamaan yang diketahui. Jadi kalau pada persamaan linear tadi kan contohnya adalah ada 2 atau 3 garis begitu ya, garis linear, karena garis karena merupakan persamaan linear ya. Nah, kalau daerah penyelesaiannya kan tadi berupa titik. Nah, kalau nanti di sistem pertidaksamaan linear, karena pertidaksamaan, maka nanti untuk penyelesaiannya itu berupa daerah. Jadi kalau misalnya ada di sini ada 2 begitu ya, kemudian di sini ada batasannya. Nah, nanti daerah penyelesaiannya itu bisa berupa daerah seperti ini. Atau bisa jadi juga dia akan seperti ini, jadi dia tak terbatas. Seperti itu. Jadi nanti ada berupa daerah begitu ya untuk penyelesaiannya. Karena di sini ada tandanya adalah kurang dari, lebih dari, atau lebih dari sama dengan, seperti itu. Sehingga nanti penyelesaiannya tidak hanya sekedar satu titik, tapi bisa jadi lebih dari satu begitu. Baik. Kita coba kenal dulu untuk menentukan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan linear. Kita berikan dulu, misalnya kita punya garis 3x ditambah dengan 5y sama dengan 15 berikut ini. Kita punya garis. Nah, di sini kita menggambar sebuah garis 3x ditambah 5y sama dengan 15. Seperti ini ya. Ini adalah penampakannya. Baik, cara yang paling gampang adalah kita membuat garisnya ini dengan cara membuat garis bantu. Kok garis bantu sih, kayak tabel gitu ya. Jadi nilai X sama Y-nya. Tapi kalau biasanya saya paling gampang itu menggunakan kalau X-nya 0 dan Y-nya 0. Jadi ketika X-nya ini sama dengan 0 ya, berarti kan kita nanti ini akan menjadi 3 kali 0 ditambah dengan 5Y sama dengan 15 kan. Kan ini kan jadi 0. 0 ditambah dengan 5Y sama dengan 15. Otomatis kan nanti Y ini kan hilang ya. Nanti akan menjadi 15 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 3. Jadi Y-nya di sini adalah 3. Kemudian kalau Y-nya 0 berarti dia akan menjadi 3X ditambah 5 kali 0 kan 0 sama dengan 15. Jadi 3X sama dengan 15 kan kita ketemukan X-nya sama dengan 5. Nah, jadi inilah yang kita pakai buat menggambar garisnya, yaitu 0,3. Jadi 0,3 itu ini, dan juga 5,0 itu adalah ini. Begitu ya. Jadi kita tinggal hubungkan saja dua titik ini akan menjadi garis. Inilah yang disebut sebagai garis 3X ditambah 5Y sama dengan 15. Jadi begitu untuk mendapatkan atau menggambar garisnya. Ini baru garisnya ya. Nanti kalau pertidaksamaan itu berarti kan daerah hasilnya berupa di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa daerah pada diagram Cartesius ini terbagi jadi 2 berdasarkan garis 3X ditambah 5Y sama dengan 15. Di atas garisnya sama di bawah garisnya. Jadi di sini sama di sini. Nah,
nanti untuk pertidaksamaan kita lihat dulu daerahnya tergantung dari tanda pada pertidaksamaannya. Coba kalau kita substitusikan sembarang titik di bawah garisnya, dia misalnya adalah maksudnya dari substitusikan itu berarti kita ambil aja titik uji, misalnya 0,0 ya. Ya, misalnya ini adalah 0,0 begitu. Di sembarang lah. Ke ruas kiri di sini. Kita contohnya misalnya kita ambil titik O 0,0 begitu ya. Di sini 0,0, kemudian ketika kita masukkan dia akan sama dengan 3 kali 0 ditambah 5 kali 0 kan sama dengan 0. 0 ini kurang dari 15 loh. Ini berarti bahwa daerah di bawah ini ya, di bawahnya si garis ini tadi itu merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan linear 3x ditambah dengan 5y kurang dari atau sama dengan 15. Kurang dari atau sama dengan 15. Jadi nilainya itu kurang dari. Karena di sini tadi kita berikan salah satu contoh aja 0,0 misalnya, dia akan kurang dari. Nah, nanti ketika kita cari titik lainnya di sini, yang penting di bawah sini ya. Ini, maka dia nilainya pasti akan kurang dari atau sama dengan 15. Jadi paling gede itu adalah 15. 15-nya ya pasti di sini lah. Yang ketemu 15 itu pasti di titik-titik ini. Nanti ini akan sama dengan 15. Tuh, itu daerah penyelesaiannya. Dan sebaliknya, maka kalau kita di area sebelah sini ya, di sebelah atasnya ini berarti kebalikannya, maka dia adalah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linear 3x ditambah 5y lebih dari 15. Jadi kalau misalnya kita coba, misalnya kita ambil 5, atau 6 deh, 6,0 deh. 6,0 kan posisinya di sebelah atasnya ya, atau di sebelah kanannya lah. Kita ambil aja misalnya titiknya adalah 6,0. Ketika kita masukkan di sini, maka dia akan sama dengan 3 kali 6 ditambah 5 kali 0. Ini hasilnya adalah 18 kan? Nah, 18 itu lebih dari atau sama dengan 15. Nah, sehingga di sebelah kirinya ketika kita cari salah satu titik uji, itu ternyata nilainya kurang dari 15. Maka daerah di sebelah kiri dari garis 3x ditambah 5y sama dengan 15 ini, dia merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 3x ditambah dengan 5y kurang dari 15. Jadi yang di sebelah bawahnya ini dia akan merupakan daerah penyelesaian dari 3x ditambah dengan 5y kurang dari 15. Sementara kalau yang di sebelah atasnya ya, ini merupakan penyelesaian dari 3x ditambah dengan 5y lebih dari atau sama dengan 15. Jadi di atasnya itu lebih dari. Kenapa? Karena sembarang titik di sebelah kanan ini atau sebelah atasnya ini, nilainya pasti ketika kita masukkan ke 3x ditambah 5y, pasti nilainya akan lebih dari 15. Seperti itu. Jadi maksudnya untuk mencari daerah penyelesaian dari salah satu pertidaksamaan linear ya, itu kita menentukan daerah penyelesaiannya. Di sini ada beberapa catatan. Ya, jadi kalau pengen gampang ingat-ingatnya itu biasanya saya pakainya ketika ada persamaan AX ditambah BY sama dengan 15, ada garis seperti ini. Maka ketika kita ada nilai B-nya itu positif. Jadi kalau tadi kan 3x ditambah dengan 5y, itu kan sama dengan 15 ya. Tadi kan untuk B-nya kan dia positif ya. Nah, maka daerah penyelesaian dari AX tambah 5Y lebih dari C itu adalah di atas garis. Kayak tadi itu. Tadi kan gini. Nah, untuk AX ditambah dengan B yang lebih dari itu kan tadi di sini. Jadi dia di atas garis. Tapi untuk yang kurang dari, maka dia ada di sini. Nah, di sini boleh, di sini boleh. Pokoknya di bawahnya garis lah. Begitu. Ini untuk ketika B-nya positif. Tapi ketika B-nya negatif, kebalikannya ya, yang di sini, maka ya udah tinggal dibalik aja. Jadi nanti untuk daerah penyelesaiannya yang lebih dari itu malah justru ada di bawah garis, sementara untuk yang kurang dari itu justru malah di atas garis. Jadi kebalikannya. Kalau saya biasanya hanya mengingat salah satu aja. Pokoknya tinggal kalau B-nya positif, maka yang sebelah kanan itu pasti lebih dari, yang di bawah itu pasti kurang dari. Udah. Nanti kalau misalnya yang lainnya tinggal saya cari sambungannya kebalikannya, begitu aja. Gitu. Paham ya?
Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kita tulis di sini sebagai catatan. Jadi kita coba untuk tunjukkan lagi daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan, misalnya 2Y ditambah 3Y itu lebih dari atau sama dengan 6. Kita ingat lagi tadi ya, kita nanti akan buktikan apakah benar tadi catatan yang sudah saya berikan tadi ya. Kita lihat di sini bahwa B-nya di sini adalah positif. Ketika B-nya positif ya, B-nya tadi kan positif, di sini ada lambang lebih dari atau sama dengan 6. Ya, maka dia daerah penyelesaiannya pasti nanti akan di atas garisnya. Nah, kita akan coba. Jadi kita buat garis tabelnya lagi kayak tadi ya, 2 ditambah 3 sama dengan 6. Kita misalkan kalau X-nya 0 sama Y-nya 0, maka nanti nilai dari Y dan X-nya berapa. Ketika X-nya 0, itu X-nya 0 seperti ini ya, ininya 0, maka nanti akan jadi 3Y sama dengan 6. Jadi Y-nya sama dengan 2 karena 6 dibagi 3. Pun ketika nanti Y-nya 0 ya, Y-nya 0, maka kan nanti akan 2X sama dengan 6 gitu kan. Jadi X-nya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan bahwa garis 2Y ditambah 3Y sama dengan 6 itu melalui titik 3,0 dan 0,2. Jadi gambarnya akan jadi seperti ini. Nah nanti daerah penyelesaiannya itu akan berada di atas garis. Coba aja ya, kita buat aja nanti. Nah, di sini coba aja misalnya di atas garisnya paling gampang itu ya saya ngambil di sebelah sini lah ya. Misalnya 4 ya. Misalnya kalau kita ngambilnya adalah 4,0. Kita coba masukkan dia 2 kali 4 ditambah dengan 3 kali 0. Ini kan 8 ya, ditambah dengan 0 ini akan sama dengan 8. Nah, 8 itu lebih dari atau sama dengan 6. Jadi kamu ambil angka berapapun, titik berapapun di sini, itu nilainya akan lebih dari atau sama dengan 6. Lebih dari 6 lah intinya. Tapi kalau di bawahnya sini, itu nilainya akan kurang dari 6. Maka karena di pertidaksamaannya itu yang diminta adalah lebih dari atau sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah yang diarsir warna orange ini. Begitu ya teman-teman ya, mudah ya. Berikutnya adalah contoh daerah penyelesaian pertidaksamaan. Nah, sekarang kalau tadi B-nya positif, maka sekarang B-nya adalah negatif. Lihat. Nah, ingat-ingat bahwa tadi B-nya negatif. Kalau dia lebih dari, maka kita lihat di sini, maka masih daerah penyelesaiannya pasti di bawah. Kita coba aja. Sama seperti tadi ya, caranya menentukan garis ini dengan cara menentukan titik yang melalui garis tersebut, yaitu di sini ketemu 3,0 dengan 0,-2. Kita gambarkan di sini. Nanti gambarnya akan seperti ini. Kemudian di sini kita lihat kalau misalnya kita ngambil titik di sini ya. Ini kan 0,0. Nah, kalau 0,0 kita masukkan ke di sini ya. Itu 2 kali 0 ya, kalau 0,0 ya. 2 kali 0 dikurangi 3 kali 0 itu kan hasilnya adalah 0. 0 itu kurang dari atau sama dengan 6, ya kan? Sehingga di sini nilai dari si ini itu dia adalah kurang dari kalau 0,0. Nah, makanya di sebelah kanannya ini merupakan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian itu di sini. Ini seolah kayak di bawah ya, tapi sebenarnya dia adalah di kanan garisnya. Jadi kalau kita lihat ke sana itu dia akan perpanjang gitu ya, dia akan ke kanan garisnya. Jadi ini sudah terbukti ketika ada B-nya negatif, maka daerah penyelesaiannya untuk yang lebih dari itu ada di sebelah bawah atau sebelah kanannya. Nah, gitu. Baik, berikutnya adalah kita menentukan sistem pertidaksamaan linear tadi. Daerah penyelesaiannya tuh gimana sih, gitu kan? Saya katakan bahwa sistem pertidaksamaan linear tadi itu terdiri dari minimal setidaknya ada 2 pertidaksamaan linear. Jadi daerah himpunan penyelesaian nanti berupa irisan dari daerah penyelesaian setiap pertidaksamaan. Jadi tadi kalau kita buat pertidaksamaan yang pertama dan kedua tadi kan itu punya daerah penyelesaian sendiri-sendiri ya. Nah, nanti kalau sistem berarti nanti dicari irisannya. Jadi gabungan antara
irisan ya, bukan gabungan ya, irisan antara daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan. Misalnya kita contohnya adalah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Di sini ada 3, yaitu X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 6, kemudian X-nya lebih dari atau sama dengan 2, dan Y-nya di sini adalah lebih dari 1. Sehingga untuk mendapatkan garis yang pertama ini kita buat diagram seperti tadi ya caranya. Maka kita ketemukan adalah X ditambah Y sama dengan 6 ini melewati 0,6 dan 6,0. Jadi kita gambar seperti ini. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, di sini daerah penyelesaiannya seperti tadi, ketika Y-nya adalah atau B-nya di sini adalah positif, maka kalau misalnya dia kurang dari itu, daerah penyelesaiannya adalah yang di bawah. Nah, berbeda dengan tadi teman-teman, kalau tadi itu saya minta daerah yang diarsir itu merupakan daerah penyelesaiannya. Tapi karena yang di sini kita cari adalah irisan, biasanya kalau kita cari irisan, kalau misalnya kita daerah penyelesaiannya itu yang kita arsir, maka dia akan double-double dan gak rapi. Nah, biar rapi, maka daerah penyelesaiannya itu justru malah daerah yang bukan kita arsir. Jadi tadi untuk X sama X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 6 itu daerah penyelesaiannya tuh di sini. Nah, agar rapi, maka untuk penyelesaiannya saya sarankan justru yang bukan penyelesaian itu yang diarsir begitu. Jadi ini yang diarsir adalah sebelah kanan, tapi daerah penyelesaiannya itu adalah yang di sini. Kalau tidak percaya, ambil misalnya di sini adalah 0,0. Maka ketika kita masukkan ke persamaan ini kan jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya. 0 itu berarti kurang dari atau sama dengan 6. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang di bawah ini. Begitu. Cuman agar rapi, maka saya biasanya menyarankan untuk penyelesaiannya justru yang diarsir adalah yang bukan daerah penyelesaiannya, gitu ya. Baik, kemudian untuk yang berikutnya itu adalah untuk X-nya Y-nya lebih dari 1. Misalnya ini, yang ini dulu. Di sini ada Y lebih dari 1. Ini kan adalah sumbu X dan sumbu Y. Untuk Y-nya lebih dari 1 itu maksudnya adalah untuk X berapapun ya, X-nya berapapun itu yang penting Y-nya itu selalu 1. Nah, agar Y-nya selalu 1, maka kita buat garis horizontal mendatar di sini. Ini adalah garis Y sama dengan 1. Nah, karena yang diminta adalah lebih dari 1, maka yang diarsir adalah yang bukan penyelesaiannya, yaitu yang di bawahnya. Jadi Y-nya itu selalu lebih dari 1, yaitu Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 dan seterusnya. Jadinya lebih dari 1. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua itu adalah X lebih dari atau sama dengan 2. Jadi kita justru malah gambarnya adalah yang garis vertikal. Jadi garis tegak seperti itu. Kenapa? Karena ini maksudnya nanti adalah untuk garis Y ini kan sama dengan X sama dengan 2. Itu adalah ketika Y berapapun X-nya tuh selalu sama dengan 2. Jadi misalnya di sini X-nya 2, Y-nya 1. Kalau di sini X-nya 2, tapi Y-nya 3 dan seterusnya. Maka Y-nya sama dengan X-nya sama dengan 2 terus. Tapi karena yang diminta adalah X-nya lebih dari atau sama dengan 2, maka berarti penyelesaiannya adalah di sebelah kanannya, yang di sebelah sini. Nah, maka yang diarsir itu malah justru yang di sebelah kiri. Nah, kita lihat di sini bahwa daerah penyelesaiannya tadi adalah irisan dari penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Kita ketahui tadi bahwa yang diarsir itu adalah yang daerah penyelesaian itu yang bukan atau yang tidak diarsir. Nah, makanya di sini kita lihat bahwa ternyata daerah yang tidak diarsir ini tadi ada di sini loh. Nah, jadi irisan antara ketiganya tadi ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Begitu. Kalau kalian mau misalnya yang daerah penyelesaiannya aku maunya yang diarsir misalnya, ya boleh aja. Nah, nanti jadinya akan gini. Nah, ini misalnya daerah penyelesaian yang pertama, kemudian misalnya ini kita ganti dengan seperti itu. Kemudian yang di atas itu yang Y-nya sama dengan 1 tuh yang ini. Kemudian untuk yang X ditambah Y kurang dari itu sama dengan 6 itu misalnya bukan ini misalnya. Dia akan menjadi ini. Kok ini ya? Ganti. Nah, dia akan jadi ini. Nah, jadi yang sama-sama ada ketiganya itu adalah yang di sini. Nah, inilah
inilah alasan kenapa saya minta tadi justru daerah penyelesaiannya tuh justru yang nggak diarsir. Nah, kenapa? Karena kalau kita buat seperti ini kan dia bakal nggak rapi ya. Jadi biar rapi, maka yang justru yang diarsir adalah yang bukan penyelesaiannya. Sehingga di sini nanti yang yang rapi, yang bersih ini merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi begitu ya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah berupa segitiga. Kemudian ada contoh yang berikutnya adalah menunjukkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear berikutnya, yaitu di sini ada 4, yaitu 4x ditambah dengan 3y kurang dari atau sama dengan 12. Kemudian yang kedua adalah 3x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 12. Ini hanya dibalik ya, koefisien dari x dan y-nya. Kemudian x lebih dari 0 dan y-nya lebih dari 0. Nah, sama seperti tadi, kita perlu menggambar masing-masing pertidaksamaan linearnya. Caranya seperti tadi ya, teman-teman nanti coba untuk cek sendiri. Kalau garis yang pertama adalah 4x ditambah 3y sama dengan 12 itu melalui 3,0 dan 0,4. Jadi 3,0 tuh ini dan 0,4 tuh ini. Maka kita buat garisnya. Kemudian untuk daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ambil kan daerah penyelesaiannya sebelah kiri ya. Kenapa? Karena kita kalau masukkan di sini kan dia mintanya kurang dari 12. Kita ambil aja di sini 0,0. Berarti kan di sini 0 ditambah dengan 0 kan? Kurang sama dengan 0. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang di sebelah kiri. Maka yang kita arsir yang bukan saja. Kenapa? Agar rapi. Kemudian yang kedua, dia melewati 4,0 dan 0,3, yaitu ini dan ini 0,3. Maka kita buat garisnya sama seperti tadi, karena di sini yang diminta adalah kurang dari, andaikan aja kita ngambilnya titik uji di sini 0,0, berarti kan 3 kali 0 ditambah 4 kali 0, 0 ya. Maka ini hasilnya 0 kurang dari 12. Sama seperti tadi, berarti daerah penyelesaiannya adalah di sebelah bawah atau sebelah kirinya. Maka yang diarsir adalah yang bukan daerah penyelesaiannya. Kemudian pertidaksamaan yang berikutnya adalah x-nya tuh lebih dari 0 loh. Maka ya udah, x lebih dari 0 kan berarti x-nya selalu positif. Nah, berarti ini kalau ini y-nya kalau ini y lebih dari 0. Nah, y lebih dari 0 tuh berarti ke sana, ke atas terus gitu. Yang diarsir adalah yang kurang dari 0. Kemudian yang berikutnya adalah x-nya lebih dari 0. Oh ya, ini baru x-nya lebih dari 0 berarti yang sebelah kanan. Jadi yang di sebelah sana ya. Sebelah sana. Nah, maka yang diarsir adalah yang bukan. Nah, dari sini kita lihat bahwa irisan antara keempat pertidaksamaan linear tadi itu berupa daerah yang warna putih ini. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaiannya atau berupa daerah penyelesaiannya. Begitu ya. Baik, model matematika itu pada dasarnya adalah suatu rumusan atau dapat berupa persamaan atau pertidaksamaan maupun fungsi yang diperoleh dari penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Ya, paling gampang ya seperti ini contohnya lah. Misal kita ada masalah atau soal, Susi ingin membeli 2 jenis jeruk. Jeruk A dengan harga 6.000 per kilogram dan jeruk B dengan harga 4.000 per kilogram. Ia hanya menyediakan uang 50.000, sedangkan kapasitas keranjang yang ia bawa hanya 10 kilo. Buatlah model matematika dari masalah ini. Nah, dari sini kita perlu perhatikan adalah kira-kira ada berapa variabel nih yang ada di sini. Kemudian tandanya bagaimana? Apakah dia merupakan persamaan atau pertidaksamaan? Di sini kita bisa cermati yang pertama adalah ada 2 variabel. Kenapa? Karena di sini kita menemukan ada 2 jenis jeruk, jeruk A dan jeruk B, dan masing-masing punya kriteria sendiri. Sehingga di sini yang kita pakai adalah Jadi di sini yang kita pakai adalah ada 2 jenis variabel, yaitu jeruk A dan jeruk B. Nah, variabel ini dia mewakili apa? Apakah mewakili harga atau mewakili berat atau jumlah? Kalau kita perhatikan di sini, harga sudah dicantumkan di sini. Harga per kilonya adalah 6.000. Kemudian harga per kilo yang B itu adalah 4.000. Kemudian juga di sini ada keterangan bahwa maksimal ini adalah 10 kilo.
Sehingga di sini kita bisa perhatikan bahwa setiap variabel itu dia akan mewakili berat atau mungkin banyaknya jeruk dalam satuan kilo. Jadi seperti itu. Sehingga yang paling perlu kita pahami pertama adalah langkah pertama adalah menentukan permisalannya. Jadi misalkan ada dua variabel, sehingga variabel x dan y, di mana x di sini dia mewakili berat jeruk jenis A dalam bentuk dalam satuan kilogram. Kemudian untuk y-nya dia adalah berat jeruk B dalam satuan kilogram. Jadi nanti kita akan lebih mudah untuk menginterpretasikannya ketika kita sudah membuat permisalan terlebih dahulu. Baik, kemudian di sini kita menemukan ada tadi seperti pada sistem ketidaksamaan pada video sebelumnya, ada keterbatasan. Nah, keterbatasan di sini kita lihat bahwa ada jeruk A ini harganya 6.000 tiap kilo. Kemudian jeruk B itu 4.000. Nah, uang yang dipunya itu hanya 50.000. Ya, yang dipunya itu hanya 50.000. Sehingga di sini ada keterbatasan bahwa paling banyak yang dia beli itu yang boleh dihabiskan adalah 50.000. Sehingga berapa jumlah yang kita beli itu kita peroleh dengan cara 6.000 kali X. Jadi kita beli jeruk jenis A itu ada berapa kilo dikalikan dengan 6.000, karena harga per kilo dari jeruk A itu adalah 6.000, ditambah dengan 4.000 Y. Ini karena harga per kilo dari jeruk B itu adalah 4.000 per kilo, dan ini ada tanda kurang dari atau sama dengan 50.000. Kenapa? Karena tadi uang yang dia sediakan itu hanya 50.000. Nah, itu kita boleh saja sederhanakan juga yang ini menjadi ini ketika kita bagi dengan berapa ini? 2.000 ya. Ketika kita bagi dengan 2.000, dia akan menghasilkan pertidaksamaan 3x ditambah dengan 2y kurang dari atau sama dengan 25. Jadi ini persamaan pertama ada kaitannya dengan keterbatasan harga atau keterbatasan uang yang dimiliki untuk dibeli. Sehingga di sini tadi 6.000x ditambah dengan 4.000y itu kurang dari atau sama dengan 50.000. Kemudian ada keterbatasan lagi, yaitu bahwa keranjangnya itu hanya muat 10 kilo. Tadi kita tahu bahwa untuk X itu adalah berat jeruk A, kemudian Y adalah berat jeruk B. Jadi jumlah dari X per Y ya itu adalah maksimal ya 10, X ditambah Y maksimal 10, atau kita bisa tuliskan dalam bentuk lambang, yaitu X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 10 itu. Jadi ini untuk pertidaksamaan yang kedua. Kemudian apakah cukup ini saja? Tidak. Kita ada lagi, karena jumlah yang dibeli itu tidak mungkin negatif, maka ada pertidaksamaan lagi yang wajib kita tuliskan, yaitu X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa ini harus lebih dari sama dengan 0? Karena jumlah jeruk yang dibeli itu paling sedikit adalah tidak beli, dalam artian 0 kilo. Jadi bisa jadi kita hanya membeli jeruk A saja atau B saja, berarti untuk X atau Y-nya itu pasangannya itu pasti kita tidak beli, jadi X sama dengan 0 begitu. Jadi intinya kita dalam membeli itu paling sedikit ya 0 kilo, tidak mungkin negatif 1 kilo kan, tidak mungkin. Sehingga ada batasan lagi, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ini untuk menentukan model matematika dari soal cerita yang sudah kita baca ini tadi. Jadi begitu ya caranya untuk menentukan model matematikanya. Baik, untuk contoh berikutnya di sini adalah tentang biro transportasi yang menyediakan mobil jenis A dan jenis B. Ingat, biasanya kalau ada keterangan mengenai jenis A, jenis B, ini artinya nanti kita pasti variabelnya ada 2. Tinggal apa? Kalau mobil itu ciri-cirinya biasanya ya berarti X sama Y-nya itu adalah jumlah mobilnya. Biasanya kayak gitu. Nah, di sini ada keterbatasan. Kita lihat ada batasan itu apa aja sih? Nah, di sini batasannya adalah dia tidak menyediakan lebih dari 100 mobil ya. Dan di sini tadi ada 2 jenis mobil, X sama Y. Sehingga di sini kita bisa membuat permisalan. Jadi misalkan X sama Y itu adalah jumlah masing-masing mobil ya. X itu adalah jumlah mobil jenis A, kemudian Y ini adalah jumlah mobil jenis B. Di sini tadi dikatakan bahwa biro itu menyediakan mobil itu tidak lebih dari 100. Artinya X ditambah dengan Y
ya. X ditambah dengan Y itu pasti kurang dari atau sama dengan 0. Ada tanda sama dengan karena di sini ada keterangannya tidak lebih dari, sehingga boleh aja X ditambah Y itu sama dengan 100. Kemudian ini tadi dikatakan bahwa mobil jenis A dan B ini masing-masing hanya mampu mengangkut 4 orang dan mobil B ini 6 orang. Tapi di sini ada batasan bahwa jumlah penumpang paling banyak itu adalah 500 orang. Sehingga tadi yang A itu kan mengangkut 4 orang, maka di sini saya tuliskan sebagai 4X. 4 orang dikali mobilnya, jumlah mobil A atau X-nya, ditambah dengan 6 penumpang dikalikan dengan banyaknya mobil jenis B, dan banyaknya penumpang tadi kurang dari atau sama dengan 500, sehingga pertidaksamaannya akan menjadi 4X ditambah dengan 6Y kurang dari atau sama dengan 500. Dan jangan lupa tadi kita ketahui bahwa ada X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Ini juga penting dan wajib kita harus tuliskan. Kenapa? Karena jumlah mobil tidak mungkin negatif. Begitu ya. Baik, ini adalah model matematika dari soal yang kedua. Baik, mudah ya kira-kira ya teman-teman ya. Nah, untuk menentukan nilai optimum ini kita lihat dari fungsi objektifnya. Biasanya ada 2 cara, yaitu dengan yang pertama adalah uji titik pojok. Jadi titik-titik paling ujung-ujung dari daerah penyelesaiannya tadi itu kita uji berapa nilainya. Kemudian kita bisa pakai untuk menentukan nilai maksimalnya. Atau dengan garis selidik, kita buat garis-garis yang sejajar begitu. Baik, yang pertama itu adalah uji titik pojok ya. Jadi kita menentukan nilai optimum fungsi objektif itu. Misalnya fxy itu ax ditambah dengan by, dengan kita melakukan uji titik-titik yang nilai yang ada di setiap pojokan dari daerah penyelesaiannya tadi begitu. Caranya dengan menghitung nilai fungsinya. Nah, kalau garis selidik itu kita buat dengan cara menggunakan garis-garis yang sejajar dengan garis objektifnya. Jadi kita cari mana yang melalui titik-titik dari daerah penyelesaiannya tadi, kita buat garis sejajar dengan fungsi objektifnya tadi. Dengan cara kita geser-geser garis ini melintasi semua daerah himpunan penyelesaian dengan cara menggeser-geser garis AX ditambah BY sama dengan K ya, yang sejajar tadi dengan melintasi semua daerah himpunan penyelesaian menjauhi dan mendekati titik O atau 0,0, maka kita akan peroleh nilai K-nya yang beda-beda. Nilai maksimum itu yang letaknya nilainya paling jauh dari O. Nilai minimum itu kita peroleh yang nilai atau garis selidiknya itu dia letaknya paling dekat dengan titik O. Nah, kayak gimana ya? Baik, nanti kita akan berikan contohnya. Baik, kita akan mulai dengan contoh yang pertama terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita punya soal cerita. Ada seorang pedagang akan membeli sandal dan sepatu. Harga sepasang sandal itu adalah 15.000 dan harga sepasang sepatu itu adalah 30.000. Modal yang ia punya itu adalah 600.000. Artinya uang yang bisa dia keluarkan itu adalah 600.000. Kemudian kiosnya tadi itu hanya bisa menampung 30 pasang sandal dan sepatu. Nah, jika keuntungan sepasang sandal itu 4.000, kalau dia menjual sepasang sepatu itu dia dapat untung 5.000, maka kira-kira keuntungan maksimum yang bisa dia peroleh itu dengan menjual berapa pasang sandal dan berapa pasang sepatu. Karena dia ada batas maksimum modalnya dia itu hanya 600.000 dan juga tokonya itu hanya bisa mendisplay 30 pasang aja, baik sandal maupun sepatu. Nah, dengan ada segitu aja, kira-kira strateginya gimana nih? Dia harus menjual berapa pasang sandal dan berapa pasang sepatu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu. Nah, seperti ini ya, seperti sebelumnya, kita harus menentukan model matematikanya. Kita peroleh dari tadi kita punya harga sepasang sepatunya itu kan tadi kita buat permisalan ya, tetap ya kita harus buat permisalan terlebih dahulu ya ini. Misal
Ini saya tadi belum tuliskan di sini ya. Jadi kita misalnya adalah untuk X-nya itu adalah banyaknya sandal ya. Banyaknya sandal, pasang sandal lah ya. Kemudian kalau Y itu adalah banyaknya sepatu yang dia jual. Nah, tadi untuk yang pertama, dia harga sepasang sepatu itu adalah 15.000. Sandal itu 15.000. Kemudian untuk harga sepasang sepatu adalah 30.000. Jadi untuk mendapatkan X ditambah 2Y kurang dari 40 ini maksudnya adalah awalnya dapatnya dari 15.000 X, jadi kejual X-nya sebanyak berapa atau sandalnya, ditambah dengan 30.000 Y ya. Tadi itu kurang dari atau sama dengan 600.000 loh. Dapatnya dari situ. Nah, disederhanakan menjadi ini. Ya, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, tadi ada keterangannya bahwa tokonya itu hanya menampung 30 pasang aja. Ya, jadi X ditambah Y ya ini kurang dari atau sama dengan 30 si ini. Karena dia hanya bisa mendisplay 30 pasang sandal atau sepatu aja dan sekali, begitulah istilahnya. Dan jangan lupa X sama Y-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, yang dimaksud sebagai fungsi objektif tuh kayak tadi. Keuntungannya yang biar bisa dapatkan tadi dari sepasang sandal itu hanya 4.000. Kalau sepatu tuh 5.000. Sehingga fungsi objektifnya itu adalah dia bisa menjual berapa sepasang sepatu dan sandalnya itu agar bisa mendapatkan keuntungan maksimum. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk 4.000 kali X ditambah dengan 5.000 kali Y. Begitu. Ini adalah fungsi objektifnya. Nah, nanti kita menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi garis-garis tadi itu kita buat daerah penyelesaiannya. Ini untuk yang pertama, dari X ditambah 2Y kurang dari itu sama dengan 40. Sama seperti yang cara pada model matematika ya. Kemudian di sini untuk yang X ditambah dengan Y ya, 30 dengan 30 itu daerah penyelesaiannya adalah yang di sebelah kiri. Karena yang di arsir ini ada yang bukan daerah penyelesaiannya. Kemudian ini untuk X yang lebih dari 0. Kemudian ini untuk Y lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah ini yang ada di dalam sini ya, berupa segi 4 ini adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian untuk menentukan berapa nih sandal atau sepatu yang kita jual, maka di sini kita harus menentukan titik-titik pojoknya. Jadi ini tuh berapa, ini, kemudian ini berapa, dan ini berapa. Kalau di sini untuk ini kan 0,0. Ini titik origin ya, 0,0. Di sini ini adalah 30,0 dan ini adalah 0,20. Nah, yang ini tuh berapa? Nah, dari sini saya dituliskan sebagai 20/10. Ini dapatnya dari, ingat tadi kalau ada dua persamaan, sistem persamaan linear ya, dua variabel ini, maka daerah atau himpunan penyelesaiannya adalah sebuah titik. Nah, ini. Jadi ini kita peroleh dengan cara menentukan daerah penyelesaian dari persamaan ini. Ini diganti dengan tanda sama dengan, ini sama dengan. Nanti ketemu titik pertemuannya ini adalah di 20,10. Kalau sudah ketemu titik-titik pojoknya, maka kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya tadi. Kita bisa buat tabel seperti ini. Kemudian kita tentukan titik X, Y ya. Titik X ini ada tadi 0,0, titik pojoknya ada 30,0, ada 20,10, ada 0,20. Nah, ini kita masukkan ke nilai objektifnya tadi. Ternyata dari masing-masing itu setelah kita masukkan, ternyata yang paling gede keuntungannya itu adalah 130.000 keuntungannya, dengan catatan kita menjual sendalnya itu 20 pasang dan sepatunya 10 pasang aja. Itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang paling gede yaitu 130.000. Nah, begitu. Sehingga di sini nilai maksimumnya kita peroleh dengan cara kita menjual 20 pasang sandal dan 10 pasang sepatu. Ini adalah nilai maksimumnya atau nilai optimumnya. Mudah ya. Kemudian kita juga tentukan nilai minimum, misalnya untuk kita berikan contoh yang kedua. Ini yang ditanyakan adalah nilai minimum, bukan nilai maksimum. Karena nanti daerah penyelesaiannya pasti ada daerah yang tak terbatas, sehingga yang bisa kita cari adalah nilai minimumnya. Karena daerah tak terbatas itu kan berarti nilai maksimumnya nggak ada.
Dia kalau ada angka tertentu pasti ada yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Nah, jadi ini nilai minimum untuk 5x ditambah dengan 3y. Dengan syaratnya, model matematikanya tadi adalah 3x tambah y lebih dari atau sama dengan 4. X ditambah y, X ditambah dengan 3y itu lebih dari atau sama dengan 6. X dan Y sama-sama lebih dari atau sama dengan 0. Caranya seperti tadi, sama ya. Kita buat daerah penyelesaiannya. Nah, di sini teman-teman, setelah kita cari, ternyata daerah penyelesaiannya tuh yang diarsir ini. Ya. Kalau misalnya tidak mau diarsir ya boleh, nanti akan jadi kayak gini toh. Terus ini juga. Nanti akan jadi seperti ini kan. Nah, nanti yang bersih itu yang area sini, ini yang bersih. Nah, gitu. Nah, di sini yang kita lihat bahwa ternyata di sini yang ada yang kita bisa cari adalah ini, angka yang ini dan ini. Karena yang di sini tuh kita nggak bisa cari berapa titiknya. Karena makanya dia ada batas minimumnya. Nah, yang kita bisa cari adalah di sini ada 6,0 tuh ini. Itu kita cari, kita masukkan ke dalam nilai optimumnya tadi 5x ditambah 3y. Ternyata hasilnya adalah 30. Kemudian untuk 3,1 tuh ini kita peroleh dari perpotongan garis x ditambah y sama dengan 4 dan juga x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, di sini kita teman-teman kalau masih belum paham, nanti bisa dilihat di video sebelumnya ya. Di sana sudah saya berikan contoh bagaimana cara menentukan titik pertemuan antara dua garis, yaitu adalah daerah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier. Begitu. Kemudian yang ini adalah 0,4. Nah, ketika kita masukkan, ternyata nilai yang paling besar itu adalah 30. Kemudian nilai yang paling kecil itu adalah 12. Tadi yang ditanyakan adalah nilai minimum fungsi z-nya. Sehingga nilai minimum itu kita peroleh adalah 12 yang diperoleh dengan cara di sini di titik 0,4. Jadi nilai minimumnya kita peroleh pada titik 0,4 begitu. Baik, sekian dulu teman-teman untuk penjelasan pada video kali ini. Untuk soal-soalnya silahkan teman-teman ini bisa dicoba untuk menyelesaikannya. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditonton lagi video-video yang ada di sebelumnya ya, mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel begitu. Nanti ini ada untuk soal-soalnya atau mungkin dalam filenya ini akan saya tuliskan di description boxnya, sudah ada. Nanti teman-teman silahkan kalau yang ingin mencoba untuk menyelesaikan soal-soalnya ini bisa mendownload dari link yang saya berikan di description box seperti itu. Baik, sampai di sini dulu teman-teman. Untuk video berikutnya nanti kita akan membahas lagi materi-materi yang terkait dengan ini, dan kita juga akan bahas mengenai cara menentukan nilai optimum atau nilai minimum dengan cara yang kedua, yaitu dengan uji garis lidik. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Baik, sekian dulu, semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa, salam.